Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita adalah akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli barang dari pemasok, kemudian menjual kembali kepada konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Ya, jadi beli dari supplier, kemudian langsung dijual kembali tanpa proses lebih lanjut. Kemudian pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa yang telah dipelajari sebelumnya pada perusahaan dagang akan tetap digunakan dan berlaku. Nah, di perusahaan dagang ini nanti ada buku besar yang baru karena ada transaksi jual beli. Kalau di perusahaan jasa dulu transaksinya bukan jual beli tapi menjual layanan atau jasa. Nah, di sini ada rekening buku besar dengan nama persediaan. Ini digunakan untuk mencatat barang-barang yang dijual. Kemudian rekening pembelian digunakan untuk mencatat pembelian barang yang ditujukan untuk dijual kembali. Retur pembelian yang digunakan untuk mencatat barang yang sudah dibeli kemudian dikembalikan. Potongan pembelian digunakan untuk mencatat potongan dari nilai barang yang dibeli oleh perusahaan. Kemudian biaya angkut pembelian digunakan untuk mencatat ongkos kirim atau biaya angkut ketika perusahaan membayar atau menanggung biaya angkut tersebut. Penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan. Ini adalah pendapatan pada usaha perdagangan. Kemudian retur penjualan digunakan untuk mencatat penjualan yang dikembalikan oleh pelanggan. Potongan penjualan digunakan untuk mencatat jumlah potongan dari penjualan yang diberikan kepada pelanggan. Kemudian yang terakhir adalah harga pokok barang terjual. Di sini digunakan untuk mencatat nilai pembelian atau harga pokok dari barang-barang yang sudah terjual. Kemudian berikutnya transaksi pembelian, ya, kita mulai satu-satu. Pembelian tunai. Ketika terjadi pembelian tunai, maka nanti kita membayar sehingga kasnya berkurang. Maka nanti pencatatannya adalah kas di sebelah kredit, ini ya. Kemudian pembelian ada di sebelah debit. Nah, transaksi pembelian ini tidak langsung menambahkan ke rekening persediaan, tetapi ditampung dulu di rekening pembelian. Kalau pembeliannya kredit, maka nanti kasnya yang ini akan berubah menjadi utang dagang. Ya, jadi prinsipnya sama, jurnalnya, yaitu transaksi pembeliannya masuk ke rekening pembelian. Kemudian kalau kredit berarti ini sebelah kreditnya utang dagang, kalau tunai berarti sebelah kreditnya kas. Kemudian biaya angkut pembelian, ya. Jadi jika dalam pembelian perusahaan menanggung biaya angkut atau ongkirnya, maka ongkirnya itu akan dicatat ke dalam rekening biaya angkut pembelian ini, ya. Jumlah kas adalah jumlah yang dibayar, yaitu nilai barang ditambah ongkos angkutnya atau ongkirnya. Kalau pembeliannya kredit, maka nanti di bagian kas ini diganti dengan utang dagang. Berikutnya adalah retur pembelian. Retur pembelian adalah pembelian yang kita kembalikan ke supplier. Jadi dalam usaha dagang biasanya ada barang yang dibeli, kemudian mungkin rusak, mungkin tidak sesuai, maka pada umumnya bisa diretur atau dikembalikan ke supplier. Jika belinya tunai, maka nanti kita akan dapat pengembalian uang. Di sini ada kas di sebelah debit, kemudian kreditnya adalah retur pembelian. Jadi retur pembelian atau pengembalian barang ini tidak boleh mengurangi pembeliannya, tetapi dicatat dulu di retur pembelian. Kalau dulu belinya kredit, maka nanti yang dikurangi adalah utang dagang. Jadi utang kita ke supplier dikurangi, ditaruh di sebelah debit, kemudian retur pembeliannya di sebelah kredit. Transaksi penjualan. Jika perusahaan menjual secara tunai, maka perusahaan akan menerima uang atau kas yang bertambah, ya, maka dicatat kas di sebelah debit, kemudian kreditnya adalah penjualan. Jika kredit penjualannya, maka nanti di sebelah debitnya piutang dagang dan sebelah kreditnya adalah penjualan.
Selanjutnya untuk biaya angkut atau ongkir pada saat penjualan. Jika ongkirnya dibayar oleh perusahaan, maka ongkir itu dicatat seperti biaya pada umumnya. Jadi pertama di sini contohnya kita menjual secara tunai, maka nanti jurnal penjualannya seperti ini, kasnya di debit, ini nilai barang yang dijual, kemudian kreditnya penjualan ya, sama jumlahnya. Setelah itu biaya angkut yang dibayar oleh perusahaan dicatat di biaya angkut penjualan, kemudian kasnya di sebelah kredit. Jumlahnya adalah jumlah biaya angkut yang ditanggung oleh perusahaan. Berikutnya adalah retur penjualan. Jadi kalau kita membeli produk kita bisa meretur kepada supplier, maka pada saat kita menjual barang kepada pelanggan, ada kemungkinan pelanggan juga mengembalikan barang yang sudah dijual tersebut. Apabila dulu dijualnya tunai, berarti nanti kita harus mengeluarkan uang sebagai pengganti barang yang dikembalikan. Oleh karena itu, dicatat kasnya di sebelah kredit sejumlah nilai barang yang diretur. Sedangkan debitnya adalah retur penjualan. Apabila dulu dijualnya kredit, maka nanti debitnya retur penjualan sama seperti di atas, tetapi kreditnya bukan kas melainkan piutang dagang. Nah, retur penjualan ini tidak boleh langsung mengurangi penjualannya ya. Jadi kalau ada pengembalian atau ada retur dalam proses penjualan, maka retur itu ditampung di rekening retur penjualan. Jadi tidak boleh langsung mengurangi penjualan. Mohon diperhatikan ya. Yang berikutnya adalah masalah potongan harga atau diskon. Nah, di dalam usaha perdagangan biasa ada yang disebut dengan potongan harga atau diskon. Nah, diskon di perusahaan dagang ini ada dua ya. Yang pertama yang disebut potongan penjualan atau sales diskon. Potongan penjualan ini adalah potongan yang diberikan kepada pembeli agar berminat untuk membeli barang dagangan atau promosi. Potongan ini tidak dicatat di dalam akuntansi ya, tetapi yang dicatat adalah harga bersih, yaitu harga jual setelah dikurangi potongan. Potongan ini biasanya dalam bentuk persen ya, misalnya Anda ke toko baju, ada di sana poster misalnya sale 20%, berarti untuk baju tersebut Anda akan dapat potongan 20%. Untuk potongan seperti itu, maka yang dicatat di akuntansi adalah harga bersihnya. Kemudian potongan yang kedua yang disebut sebagai potongan tunai atau cash discount. Cash diskon ini atau potongan tunai berlaku pada penjualan atau pembelian kredit. Tujuannya adalah agar pelanggan segera melunasi piutangnya ya. Jadi maksud dari cash diskon ini adalah untuk memotivasi agar pelanggan melunasi segera. Nah, potongan tunai biasanya dituliskan dengan format seperti ini. Maksudnya diberikan potongan 5% apabila dilunasi dalam 15 hari. Sedangkan jatuh temponya 30 hari. Ya, maksudnya seperti itu. Dan ini adalah notasi atau cara penulisan yang ditulis di notanya atau di fakturnya. Biasa disebut juga sebagai syarat kredit. Masalah potongan atau diskon ini berlaku bagi perusahaan pada saat membeli maupun pada saat menjual barang kepada pelanggan. Jadi bisa dua sisi ya, perusahaan ketika membeli ke supplier mungkin ada potongan, ketika perusahaan menjual barangnya ke pelanggan mungkin juga ada potongan. Potongan pembelian. Potongan pembelian terjadi ketika perusahaan membeli barang kepada supplier. Dalam contoh ini perusahaan membeli barang secara tunai seharga 1.000, kemudian mendapat potongan 10%. Nah, dijelaskan di atas di sebelumnya bahwa kalau potongan seperti ini, maka yang dicatat adalah nilai bersihnya, yaitu 1.000 dikurangi 100 atau 900. Sehingga nanti pencatatannya adalah seperti ini, pembeliannya 900 di sebelah debit, kemudian kas di sebelah kredit 900, yaitu sejumlah uang yang dibayar. Kemudian yang kedua adalah pembelian tunai ya, pembelian kredit di mana ada potongan yang disebut potongan tunai. Nah, di sini contohnya perusahaan membeli barang secara kredit senilai 2.000 dengan syarat kredit 2
per 15, artinya diberi diskon 2% jika dilunasi dalam 15 hari dan jatuh temponya 30 hari. Ketika kita membeli, maka pencatatannya adalah pembelian sebesar 2.000 harga barangnya, kemudian utang dagang 2.000 di sebelah kredit sebesar harga barangnya sama. Kemudian kalau utang ini dilunasi dalam 15 hari, maka perusahaan akan memperoleh potongan tunai atau cash diskon sebesar 2% atau Rp40. Maka nanti ketika kita melunasi, utang dagangnya didebet sebesar dulu belinya, kemudian kita bayar 2.000 dikurangi potongannya. Sedangkan potongannya masuk ke dalam rekening potongan pembelian di sini ya. Jadi jumlah debitnya sama 2.000, jumlah kreditnya juga sama 2.000. Nah, yang berikutnya lagi, kalau misalnya dilunasinya sudah lewat dari 15 hari, maka transaksinya seperti ini, utangnya dipotong atau dikurangi 2.000 dengan cara di debit, kasnya dikurangi 2.000 dengan cara di kredit. Nah, yang berikutnya adalah potongan penjualan. Ini adalah transaksi penjualan kepada pelanggan di mana perusahaan bisa saja menerapkan potongan. Yang pertama ini adalah sales discount atau potongan penjualan. Di sini perusahaan menjual secara tunai 1.500 kepada pelanggan, kemudian diberikan diskon atau potongan 5%. Maka nilai transaksinya adalah 1.500 dikurangi 5%-nya atau 75 ya, 1.500 dikurangi 75, maka nilai bersihnya adalah 1.425. Nilai bersih inilah yang dicatat di dalam jurnal untuk penjualan dengan potongan penjualan atau sales discount. Ya, kasnya berarti di debit 1.425, kemudian penjualannya di kredit 1.425 yaitu nilai bersihnya. Yang kedua adalah potongan penjualan berupa potongan tunai atau cash diskon. Dalam contoh ini perusahaan menjual barang secara kredit sebesar 3.000 dengan syarat kredit 2/15N30. Artinya diberi potongan 2% kalau dilunasi dalam 15 hari dan akan jatuh tempo dalam 30 hari. Ketika perusahaan menjual, maka ada piutang dagang ya di sebelah debit sebesar nilai barang yang dijual. Sedangkan penjualannya di sebelah kredit juga sama sebesar nilai barang yang dijual. Kemudian apabila pelanggan melunasi dalam 15 hari, maka akan mendapat potongan tunai 2% ya. 2% ini yaitu Rp60. Maka nanti perusahaan akan menerima kas 2940 yaitu 3.000 dikurangi potongan 60. Kemudian potongan penjualan 60, kemudian piutangnya di kredit 3.000 ya, sama dengan ketika dia beli di debit 3.000, di sini nanti di kredit 3.000 sehingga menjadi 0. Sedangkan uang yang diterima 2940 dan 60 adalah potongan tunainya. Apabila pelanggannya melunasi lewat dari 15 hari, maka tidak ada lagi potongan sehingga pencatatan transaksinya adalah seperti ini. Kasnya di debit sejumlah belinya berapa dulu 3.000, piutangnya di kredit sejumlah 3.000. Jadi nggak ada potongan. Yang berikutnya adalah harga pokok barang terjual. Harga pokok barang terjual adalah nilai barang yang sudah terjual ya. Jadi modalnya ya, secara sederhana ketika perusahaan menjual barang, kita harus tahu berapa sih modal dari barang itu. Nah, cara menghitungnya adalah seperti ini. Jadi menghitung harga pokok barang yang terjual, yang pertama kita harus tahu dulu persediaan barang dagangan di awal periode. Ya, misalnya di sini 24.500, kemudian pembelian bersihnya. Pembelian bersih dihitung dari pertama pembelian, ini dari rekening pembelian, kemudian ditambah dengan biaya angkut pembelian, kemudian nanti dikurangi potongan pembelian, dikurangi dengan retur pembelian. Maka nanti kita akan dapat pembelian bersih ya, yaitu 50.000 dikurangi 200 dikurangi 50.000
50.000 ditambah 200 dikurangi 70 dikurangi 30. Setelah itu kita dapat apa yang disebut persediaan tersedia untuk dijual, yaitu jumlah persediaan awal dan pembelian bersih. Kemudian kita lihat lagi persediaan barang dagangan di akhir periode. Ini adalah barang dagangan yang masih tersisa atau belum terjual. Nilainya berapa? Dalam contoh ini nilainya 32.800, maka nanti akan mengurangi persediaan tersedia untuk dijual. 74 dikurangi dengan 32 akan berjumlah 41.800. Nah, jumlah inilah yang disebut sebagai harga pokok barang yang terjual. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian materi kali ini. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan Anda ulangi video ini sebelum melanjutkan ke materi berikutnya.